Ya, ibadah Ramadan di tahun ini masih berlangsung di tengah pandemi. Sejumlah langkah diambil pemerintah untuk menekan angka penyebaran di bulan Ramadan. Seberapa efektif langkah tersebut bisa memitigasi penularan COVID-19? Bagaimana masyarakat sebaiknya membentengi diri agar terhindar dari penularan wabah? Kita akan coba membahasnya pada malam hari ini bersama dengan Pak Alexander Kaginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat malam, Pak Alex. Selamat malam, Baik. salam sehat. Baik Pak Alex, tadi kita sudah lihat ya ada aturan-aturan yang sudah dibuat sebetulnya oleh pemerintah mulai dari pembatasan tempat ibadah, batas maksimal untuk buka puasa bersama, bahkan pelarangan sahur on the road dan lain sebagainya. Sebetulnya Pak Alex dalam momentum bulan Ramadan seperti ini kan tentu perlu kita awasi ataupun kita waspadai seperti kemudian hari-hari yang lain. Tapi seberapa besar Pak potensi penularan yang terjadi sampai dengan mungkin nanti hari H Idul Fitri jika ini tidak segera diantisipasi oleh semua pihak, Pak? Ya, jadi yang pasti kita harus ketahui bahwa berdasarkan dashboard dari Kementerian Kesehatan dan Satgas, bahwa kasus aktif itu sampai saat ini ada 7,02%. Oke. Dan kemudian penambahan kasus setiap harinya lebih kurang 4.127. Dan kasus meninggal itu 2,71%. Artinya kita menyadari secara penuh bahwa transmisi virus masih ada di masyarakat. Kendati pun kita sudah melaksanakan PPKM skala mikro, kita sudah bisa mengendalikan bahwa infeksi itu masih ada. Inilah yang harus disampaikan kepada seluruh masyarakat, baik yang di perkotaan maupun yang di perdesaan. Kemudian kita harus belajar dari peristiwa tahun 2020. Kita harus melihat bagaimana mobilitas penduduk berdasarkan timeline libur panjang antara Februari 2020 sampai Maret 2021 itu signifikan terjadi kenaikan kasus. Contohnya misalnya kita ambil misalnya pusat perbelanjaan. Di libur Idul Fitri 22 sampai 25 Mei 2020 itu ada kenaikan mobilitas penduduk di pusat perbelanjaan sampai 12%. Kemudian di libur Idul Adha Juli 2020 sampai 18%. Bahkan puncaknya itu pada saat libur Nataru. Jadi jelas bahwa libur panjang dan libur keagamaan itu berakibat adanya peningkatan mobilitas penduduk secara signifikan. Dan ini kita lihat di pusat perbelanjaan. Nah, bagaimana di tempat dan taman wisata misalnya. Ini pun jelas kita lihat pada saat libur kemerdekaan 17 Agustus 2020 terjadi peningkatan mobilitas penduduk ataupun kerumunan hampir 32%. Dan kemudian di libur Maulid Nabi juga di tempat wisata waktu itu sampai 28%. Artinya terjadi mobilisasi, terjadi kerumunan. Dan ini berpotensi terjadi pelonggaran di dalam protokol kesehatan. Nah, seperti kita ketahui, kalau terjadi ada pelonggaran, maka terjadilah kenaikan kasus. Oleh karena itu, kita harus waspadai di dalam menjalankan ibadah puasa dan kemudian juga di dalam menghadapi libur panjang dalam waktu dekat ini, ada beberapa titik waspada yang harus kita lihat. Satu adalah mewaspadai penyebaran kasus di berbagai sentra tempat terjadinya transaksi bisnis ataupun pusat perbelanjaan. Dan ini harus kita lihat. Dan kemudian pusat perbelanjaan ini penting karena libur Idul Fitri itu signifikan dengan kenaikan terjadinya orang membeli baju, membeli barang-barang, membeli takjil misalnya kan. Kemudian mewaspadai penyebaran kasus di tempat ibadah. Ini juga penting. Jadi pada saat ibadah salat tarawih, Idul Fitri, dan kemudian ini perlu ada pengetatan pengawasan protokol kesehatan di rumah ibadah maupun di mushola. Kemudian berikut adalah mewaspadai penyebaran kasus di tempat wisata. Ini juga penting. Karena bagian dari kegembiraan masyarakat itu juga dicerminkan dengan hadirnya di tempat-tempat wisata. Dan kemudian juga salah satu faktor juga adalah perjalanan. Perjalanan mudik atau perjalanan kembali ini juga meningkatkan risiko penularan. Misalnya di stasiun, di transit, di mana-mana gitu. Baik.
Baik Pak Alex, mudik sudah dilarang jelas, tapi yang juga masih menimbulkan pertanyaan, ini juga sempat ramai beberapa waktu yang lalu. Mudiknya dilarang tapi tempat wisata dibuka Pak. Tadi kan juga Pak Alex mengatakan tempat wisata ini juga bisa menjadi indikasi kegembiraan orang, akhirnya bisa berbahaya untuk terjadinya penularan begitu. Nah, bagaimana Satgas melihat itu Pak? Jadi bahwa Ketua Satgas COVID-19 Nasional yang juga adalah Ketua BNPB ini juga mempunyai tanggung jawab yang diberikan pemerintah sebagai koordinator ya dalam rangka mengkoordinasi tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 2021. Dan ini tentu sumbernya adalah dari arahan Bapak Presiden dan kemudian dari hasil rapat koordinasi kabinet terbatas. Dan kemudian ini dijabarkan dari surat Menko PMK. Jadi larangan mudik itu pertama adalah bagi ASN, TNI Polri, BUMN, karyawan swasta. Ini harus memberikan contoh pada tanggal 6 sampai 17 Mei. Jadi ini harus benar-benar dipatuhi. Dan kemudian beberapa skenario juga sudah disiapkan tentang surat edaran Satgas tentang screening bagi perjalanan dalam negeri, SE Satgas nomor 8 maupun instruksi Mendagri, ini sudah mengatur semua. Jadi dalam hal ini memang yang harus diperhatikan bahwa liburnya tidak masalah, kegiatan keagamaannya tidak masalah. Yang menjadi concern kita adalah adanya mobilisasi dan adanya kerumunan. Jadi mobilisasi dan kerumunan ini nanti yang akan diatur. Oleh karena itu memang tempat wisata tidak akan ditutup. Tapi tempat wisata akan bertanggung jawab misalnya dalam mengatur mobilisasinya dan kerumunannya. Ini bisa diatur misalnya dengan melakukan sistem termain, jam buka tutup, kemudian jam buka tutup gerbang untuk bagi mereka yang mendaftar untuk wisata. Jadi ini yang menjadi penekanan. Kenapa ini menjadi penekanan? Karena pemulihan kesehatan tidak boleh meninggalkan pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi juga tidak boleh meninggalkan atau mengabaikan pemulihan kesehatan. Jadi ini harus serentak. Jadi kegembiraan masyarakat juga harus direspons ya. Kegembiraan masyarakat juga direspons dan kemudian kedua hal tadi yaitu ekonomi dan kesehatan harus diperhatikan. Baik. Demikian mungkin. Baik Pak Alex, tadi kita tahu juga kita lihat meskipun sudah ada aturan dilarang mudik ya, tapi rasa-rasanya masih banyak masyarakat yang mencari-cari celah Pak. Tetap melakukan mobilitas tapi di luar tanggal 6 dan juga tanggal 17 masih ada mudik colongan Pak Alex. Ini seberapa besar ini bahayanya? Jadi pemerintah juga tidak kalah cepat dalam hal ini juga Satgas bahwa pemerintah sudah mengeluarkan melalui Inmendagri nomor 7 tahun 2021 yaitu pelaksanaan PPKM dan PPKM skala mikro. Jadi dalam hal ini posko desa dan posko kelurahan akan mengatur dan melakukan pengawasan terhadap kontak tracing, terhadap zonasi wilayah, dan kemudian terhadap mereka yang datang dan pergi. Karena prinsipnya adalah yang dicegah itu adalah kerumunannya, mobilisasinya. Jadi oleh karena itu nanti melalui PPKM skala mikro akan diawasi nanti mana zona hijau, mana zona kuning, mana zona oranye, dan zona merah. Kalau ada dalam satu RT RW itu lebih dari 5 rumah yang positif dan reaktif, maka di zona merah, maka mobilisasinya akan dibatasi. Baik yang di kelurahan, di daerah perkotaan, maupun di pedesaan, ini akan secara tegas nanti terhadap zonasi-zonasi ini harus dilaksanakan. Dan ini akan menjadi tugas dan tanggung jawab kepala desa sebagai posko desa dan lurah sebagai kelurahan. Oleh karena itu PPKM skala mikro dari sekarang sudah bekerja dan dia akan didampingi oleh Babinsa dan Babim Kaptimas. Kemudian kontak tracing tidak boleh berhenti. Kontak tracing harus terus berjalan untuk melacak mereka yang kasus terkonfirmasi, mereka yang bergejala, mereka yang kontak erat dan dilakukan testing. Dan semua ini harus berbasis puskesmas. Dan hasilnya nanti akan berdasarkan zonasi. Kalau hijau, ya dia boleh keluar, boleh jalan, boleh ke mal. Tapi tentu ada batasan waktunya. Tapi kalau dia zona merah, maka dia tidak boleh keluar. Oleh karena itu memang instrumen ini semua nanti akan berjalan secara serentak. Yang penting ada koordinasi, ada sinkronisasi, dan kemudian juga nanti dengan surat edaran Menteri Agama yang akan mengatur soal
bagaimana pelaksanaan ibadah juga nanti ini harus akan disinkronisasikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa surat edaran Kementerian Agama nomor 3 tahun 2021 itu sudah mengeluarkan panduan ibadah Ramadan. Misalnya pelaksanaan buka puasa bersama dapat dilakukan maksimal 50% dari kapasitas ruangan misalnya kan. Kemudian pengaturan mengenai sholat, pengaturan mengenai pengajian ceramah, tausiah atau kultum. Yang ini akan diatur waktunya, durasinya selama 15 menit. Disinilah nanti letaknya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan posko desa dan posko kelurahan dalam bingkai PPKM skala mikro ataupun PPKM. Oleh karena itu memang sekarang kita akan mencari perumusannya bagaimana surat edaran Kementerian Agama nomor 3 tahun 2021 bisa sinkron dengan Inmendagri nomor 7 tahun 2021. Jadi ini yang harus kita lakukan. Jadi kita tetap merespons supaya orang tetap melaksanakan ibadah puasa, menyambut Idul Fitri, tapi yang kita koordinasikan, yang kita tata dengan baik adalah jangan sampai terjadi kerumunan dan kemudian jangan terjadi mobilisasi serentak, termasuk ke mal, termasuk ke pusat perbelanjaan, termasuk juga ke tempat wisata. Sehingga dengan demikian semua orang bisa menikmati libur panjang, menikmati ibadah, dan kemudian mensyukuri semua yang kita lakukan ini adalah dalam rangka menanggulangi pandemi. Baik Pak Alex, tapi dalam situasinya Pak, hari ini sebetulnya dari data dan angka ya, mungkin pantauan Satgas, itu apakah bulan Ramadan tahun ini kondisinya sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun yang lalu misalnya Pak Alex? Karena kan sudah ada sejumlah relaksasi ya, yang tadinya tidak boleh, kemudian sekarang mulai boleh, tapi ada batas maksimal dan juga prokesnya seperti apa. Nah, data dan angkanya sebetulnya bagaimana sih Pak jika dibandingkan dengan situasi di bulan Ramadan setahun sebelumnya? Kita bahas di segmen berikutnya Pak, kita akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya masih bersama dengan Pak Alexander Kaginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Pak Alex sudah kembali bergabung bersama dengan kami lewat sambungan Zoom. Saat ini jadi sudah terlihat gambarnya. Halo Pak Alex. Jadi kita lanjutkan Pak. Situasi hari ini Pak Alex di bulan Ramadan tahun 2021, apakah secara angka dan juga data jauh lebih baik ketimbang dengan tahun sebelumnya? Ya, jadi artinya kita melihat dulu dari segi kapasitas. Bahwa bulan April tahun 2021 dengan April 2020 itu pasti jauh berbeda bermakna. Walaupun jumlah kasus kalau secara kumulatif belum setinggi yang seperti waktu tahun 2020. Tapi yang kita lihat bahwa kapasitas laboratorium, kapasitas pelayanan rumah sakit ini sudah jauh lebih baik, lebih meningkat. Dokter-dokternya di bulan April 2020 dengan dokter-dokter di 2021 itu jauh lebih paham bagaimana untuk menegakkan diagnosis yang namanya COVID-19. Dan kemudian juga lebih mengerti untuk melakukan tata laksana di hulu, demikian juga di hilir. Jadi kalau kita lihat bahwa pada saat ini bor itu di rumah sakit tidak lebih dari 60%, bahkan cenderung menurun. Dan kemudian angka kematian juga sudah di bawah 3, jadi sudah 2,3. Dan ini juga adalah satu prestasi di mana dalam 1 tahun ini kita sudah bisa mengkontrol. Yang menjadi persoalan adalah bahwa kalau dulu itu misalnya di bulan 4 itu masih imported cases, kemudian belum masuk menjadi klaster keluarga, sekarang ini sudah ada di 34 provinsi dan ada di rumah tangga. Dan ada transmisi keluarga. Dan kemudian lansia menjadi satu kelompok yang paling tinggi resikonya untuk sakit dan juga paling tinggi komponennya pada kasus mortalitas. Jadi oleh karena itu memang pada saat ini kita semua sudah lebih memahami bahwa kalau melaksanakan 3M dengan baik, kemudian 3T dikerjakan oleh pemerintah juga dengan optimal, dan tata laksana komorbid dilaksanakan dengan baik, ini akan bisa
respons dengan baik. Satu hal lagi bahwa tahun lalu belum ada vaksinasi. Oke. Sekarang sudah ada vaksin. Oke. Kemudian bulan 4 tahun 2020 kita belum mempunyai Avigan. Oke. Kita masih menggunakan oseltamivir. Pagi sekarang ini kita sudah banyak mempunyai alat untuk sebagai antivirus. Misalnya kita punya remdesivir, kita punya favipiravir, di mana pada bulan 4 tahun 2020 kita hanya menggunakan oseltamivir ditambah dengan azithromycin, di mana kondisi sekarang sudah berbeda. Tapi yang disadari oleh para klinisi sekarang adalah bagaimana komorbid ini harus bisa dikelola dengan baik. Baik mereka yang sudah divaksin maupun yang belum. Karena ini yang membuat risiko mortalitas jadi tinggi. Nah, kedua, bagaimana supaya transmisi ini tidak berjalan sesuai dengan pola-pola seperti di tahun 2020. Tentu 3M yang harus kita laksanakan. Dan kita sekarang punya instrumen yang disebut dengan PPKM skala mikro. Oke, baik Pak Alex. PPKM skala mikro itu landasannya adalah melaksanakan 3T yang berbasis puskesmas, kemudian diawasi posko desa bersama Babinsa dan Babim Keptimas, dan kemudian dilakukan zona isolasi. Inilah nanti yang kita harapkan bisa sebagai instrumen untuk mencegah mereka yang sakit supaya tidak lalu lalang, tidak bermobilisasi, dan virus itu tidak dibawa ke desa, atau sebaliknya dari desa dibawa ke kota. Baik, Pak Alex terakhir. Bedanya dengan tahun yang lalu. Ya, baik Pak Alex terakhir, ada potensi baru yang kalau tidak diantisipasi bersama ya oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah, Satgas dan juga masyarakat, semua pihak, adalah ketika nanti ada momen buka puasa bersama, karena sudah mulai direlaksasi Pak, ini diperbolehkan. Kemudian ada momen kunjungan ke keluarga, antar keluarga, yang tadi sudah kita bahas bahwa setiap ada momen keagamaan, Natal juga kemarin demikian, ada kenaikan kasus. Ini potensinya cukup besar Pak, bagaimana mengawasi ini terakhir Pak Alex? Ya, justru di sini nanti peranan PKM skala mikro, di mana itu hadir di tingkat RT dan RW akan melakukan monitoring, melakukan pengawasan. Jadi tetap aja boleh ada perkumpulan, ada laksanakan ibadah secara bersama, tentu bisa diatur. Kalau RT itu zona hijau, maka satu RT itu bisa melakukan ibadah secara berjamaah. Yang kita cegah itu adalah jangan mereka melaksanakan ibadah secara jemaah datang dari RW yang tidak mereka kenal dan tidak tahu status zonasinya, sehingga akhirnya zona RT mereka yang tadinya hijau bisa menjadi kuning ataupun oranye. Jadi kita berharap setiap RT dan RW mempertahankan zona hijaunya. Jadi bagi mereka yang punya zona merah, mengawasi anggotanya supaya tidak keluar. Ibadah tetap saja berjalan. Di zona merah juga bisa mereka melaksanakan kalau misalnya itu di rumah, ada 5 rumah. Kalau mereka sama-sama kontak erat, kalau mereka sama-sama kasusnya positif dan klinisnya masih baik, ya tidak salah kan? Yang salah itu adalah kalau mereka nyeberang ke RT yang lain, ke RW yang lain yang statusnya hijau. Atau orang yang dari hijau pergi ke RT yang lain yang statusnya merah. Oleh karena itu nanti dalam hal ini memang kita akan menekankan PPKM ini, skala mikro ini harus betul-betul berperan. Di samping tadi ada surat edaran dari Satgas, ada surat edaran dari Kementerian Agama, tapi implementasinya nanti adalah lurah dan kepala desa yang akan mengatur PPKM skala mikro ini. Dan Presiden juga sudah menyatakan ini akan diperluas, tidak hanya di 15 provinsi, tapi ini akan menjadi instrumen kita, model Indonesia untuk melakukan 3T, 3M, mengawasi zona isolasi, dan dikerjasamanya adalah kolaborasi yang melibatkan lurah ataupun desa, melibatkan relawan, dan kemudian hadir di situ Babinsa dan Babin Keptibmas untuk mendampingi para kontak tracer. Jadi kontak tracer ini juga akan bekerja tidak mengenal hari libur, yang bekerja berbasiskan puskesmas. Dan tentu juga catatan pelaporannya juga harus dilaporkan melalui sistem pelaporan dari Silacak ataupun NAR yang sudah diatur. Jadi ini yang harus kita harapkan dan kita latih dari sekarang supaya nanti begitu di hari H kita tidak lagi kebingungan, tapi kita sudah mempunyai satu sistem, satu mekanisme untuk menjaga RT kita, menjaga RW kita, dan menjaga desa kita. Baik Pak Alex, semoga kita berharap
umat Muslim khususnya yang menjalankan ibadah puasa bisa secara khusyuk menjalankan ibadahnya, tapi juga tetap mengedepankan protokol kesehatan dan juga kita semuanya bisa sama-sama menghindari wabah pandemi COVID-19 ini dengan menjalankan protokol kesehatan yang sudah ada. Tentu kita berharap juga pengawasan yang ketat dari semua pihak agar tidak terjadi penularan atau penambahan angka yang signifikan lagi. Terima kasih banyak Pak Alexander Kaginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 sudah berbagi perspektif pada kami pada malam hari ini. Terima kasih Pak, sehat selalu. Ya, selamat malam. Selamat menjalankan ibadah puasa. Usai jeda, kami akan segera kembali dengan informasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mendukung rencana nomenklatur 2 kementerian oleh Presiden Joko Widodo. Newscast akan segera kembali. Sesaat lagi.